Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 15 Januari 2025 dalam pekan biasa pertama tahun C. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari bersiarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini, Rabu 15 Januari 2025, hari yang baru di tahun baru ini, Engkau telah melindungi istirahat kami, dan Kau bangunkan pagi-pagi ini. Berilah kami telinga hati kami yang mendengarkan sabdamu lewat the power of word ini. Sehingga kami dapat berkarya hari ini dengan inspirasi sabda ilahimu. Tidak hanya untuk hari ini saja, tapi terus menjadi gerakan kasih yang berlandaskan inspirasi sabda ilahimu itu. Kami memiliki kebiasaan untuk setiap hari mendengarkan sabdamu dan memulai karyamu dengan inspirasi sabda ilahimu itu. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintaimu. Terima kasih. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 2, ayat 14 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya, Yesus memusnahkan dia, yakni iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya, dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat
Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Alleluia, 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 alleluia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata,
semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Bertindak dan bergerak bersama di tahun 2025. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Dari Markus bab 1 ayat 31. Pada Minggu 29 Desember 2024 yang lalu adalah pesta keluarga kudus, dan aku pergi bersama keluargaku ikut misa kudus di gereja Santo Yohanes Evangelista, Kota Kudus, Jawa Tengah. Khotbah Romo paroki di sana menarik hatiku. Sayang, namanya aku lupa. Beliau mengingatkan kepadaku dan semua orang, yaitu jadikanlah gerakan gereja untuk bersama keluarga ikut datang dan berkumpul dan berdoa di dalam lingkungan. Di samping itu, pergi ke gereja bersama keluarga setiap minggunya, serta berdoa bersama di dalam keluarga. Injil yang hari ini kita dengar menyatakan setelah Yesus keluar dari bait Allah, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya dan demam itu meninggalkan dia. Lalu perempuan itu melayani mereka. Yesus pun segera bertindak setelah mendengar bahwa ibu mertua Simon terbaring karena demam. Tidak hanya itu, ibu mertua Simon pun bertindak menanggapi kebaikan Yesus Tuhan yang telah menyembuhkannya dengan melayani mereka. Kemudian sore harinya, setelah matahari terbenam, semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ramai sekali tentunya. Semua disembuhkan dan setan-setan diusirnya pergi. Jadi tidak hanya menyembuhkan ibu mertua Simon, tapi berlanjut terus menyembuhkan banyak orang sakit dan yang kerasukan setan. Terakhir, Yesus bangun pagi-pagi sekali dan pergi keluar ke gunung yang sunyi untuk berdoa. Setelah itu, Simon dan kawan-kawannya datang mengatakan bahwa semua orang sedang mencari Engkau. Tapi Yesus bersabda, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang."
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jadi Yesus pun tetap bergerak melanjutkan karyanya, yaitu memberitakan Injil dan menyembuhkan. Aku menyimpulkannya, dan inilah yang sangat menarik, yaitu Yesus terus bergerak dari bait Allah. Dia ke rumah ibu mertua Simon setelah mendengar kabar dari Yakobus dan Yohanes bahwa ibu mertua Simon sedang terbaring karena demam. Lalu dia mendekat kepada ibu mertua Simon dan menyembuhkannya. Ibu mertua Simon pun menanggapi belas kasih Yesus Tuhan dengan melayani mereka semua. Setelah matahari terbenam, Yesus melanjutkan pelayanannya dengan menyembuhkan banyak orang sakit dan yang kerasukan setan. Esok harinya, dia bangun pagi-pagi dan keluar untuk berdoa dan melanjutkan karya misinya ke kota-kota lain di sekitarnya. Jadi, Yesus terus bergerak. Tindakan kasihnya menjadi gerakan sepanjang hidupnya hingga wafatnya disalib. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Rabu yang indah ini, Engkau memberi teladan kepada kami, agar kami bertindak kasih yang berlandaskan inspirasi ilahi dari sabdamu, dan menjadikan itu suatu gerakan gereja setahun 2025 ini. Yaitu melihat, berencana, dan berbuat. See, planning, dan action. Dengan terus bergerak menjadi gerakan gereja setahun 2025 ini. Kami siap melaksanakannya. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintaimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.